Baik, Nabi mengajarkan doa, lihat kalimatnya. Teman-teman fokus ya. Ingat, ada doa yang sifatnya umum diajarkan oleh Nabi. Jadi kalau Anda misalnya bingung mau berdoa apa, belum ada doanya, Anda bisa pilih ini yang terbaik. Nanti yang kedua ada doa yang khusus, yang belum Anda panjatkan dalam sholat, bisa Anda bacakan selepas sholat. Paham sampai sini? Saya ulang, paham? Baik, sekarang kalau sudah mengerti uraian saya ini, saya rincikan. Ini kita sambungkan ke doa dulu. Nanti saya berikan satu rahasia hanya untuk Anda saja malam ini. Yang lain belum saya kasih, ya. Yang jika Anda amalkan ini, maka dalam redaksi hadisnya sulit bagi Allah untuk menolak doa Anda. Nanti kita lihat, ya. Sepakat sampai sini? Ayo. Lihat sini. Pasca kita berzikir tadi, setelah mengucapkan kalimat-kalimat tadi sampai ke ayat-ayat Al-Quran, baik itu ayat kursi Al-Baqarah 255, kemudian 3 surah terakhir dari Quran, surah ke-112 sampai 114 An-Nas. Maka di sini sunnahnya Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolong biasakan ya, kalau pasca salat Anda setelah berzikir, di antara bagian dari zikir itu biasakan berdoa. Karena doa yang disampaikan setelah menunaikan ibadah itu lebih cepat dikabulkan dibandingkan doa biasa yang tanpa disertai ibadah. Makanya para nabi, para rasul sejak zaman dulu, ketika mereka akan bermohon kepada Allah, minimal mereka akan beribadah dulu, khususnya sholat. Antum bisa cek misalnya Quran surah ke-3 Ali Imran ayat ke-38 sampai 39, di doanya Nabi Zakaria yang dipanjatkan beliau saat sholat, posisi paling kanan sebelah atas. Atau para nabi yang banyak, Nabi Ayub misalnya, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Maryam dan yang lainnya. Ada di Quran surah ke-21 ayat 83 sampai dengan 92. Di mereka kalau ingin bermohon kepada Allah, kanu yusari'una fil khairat. Mereka akan mengerjakan kebaikan dulu. Ya, ada yang berdoa menunaikan, ada yang sholat dulu, ada yang bersedekah dulu, ada yang kemudian mengerjakan amal baik. Setelah mengerjakan kebaikan-kebaikan itu, mereka bermohon kepada Allah, maka doanya cepat dikabulkan. Bahasa Qur'annya fastajabna, fastajabna, fastajabna. Kami segera kabulkan, kami segera kabulkan, kami segera kabulkan. Karena itu Nabi SAW mengajarkan pada kita, jika Anda selesai menunaikan sholat, kemudian membuka dengan zikir-zikir ini yang tadi, Masya Allah, dosa sudah diampuni dengan istighfar. Kemudian Anda memuji Allah dengan kalimat Allahumma antas salam, berzikir kepada Allah dengan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, bacakan ayat Quran, maka ini menjadi pengantar terbaik untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berhenti sampai sini sayang. Karena Anda punya peluang untuk bermohon kepada Allah, yang salah satu dampaknya bisa cepat dikabulkan seketika itu juga. Maka sunnah Nabi SAW, hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 925. Baik, Nabi mengajarkan doa, lihat kalimatnya. Teman-teman fokus ya. Ingat, ada doa yang sifatnya umum diajarkan oleh Nabi. Jadi kalau Anda misalnya bingung mau berdoa apa, belum ada doanya, Anda bisa pilih ini yang terbaik. Nanti yang kedua ada doa yang khusus, yang belum Anda panjatkan dalam sholat, bisa Anda bacakan selepas sholat. Paham sampai sini? Saya ulang, paham? Baik, sekarang kalau sudah mengerti uraian saya ini, saya rincikan. Doa yang umumnya. Boleh saya pinjam penghapus? Fokus ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Masya Allah. Ini singkat. Jadi kalau Anda selesai menunaikan salat, selesai berzikir seperti yang tadi, ada doa sunnah dari Nabi SAW yang memohon dengan kalimat singkat tapi isinya sangat padat. Dan ini penting.
Jadi kalau teman-teman misalnya tidak memiliki ya atau belum punya misalnya kalimat-kalimat doa, kemudian ingin membacakan seperti bacaan Nabi, Anda boleh ucapkan kalimat ini. Lihat ya, saya bacakan, saya terangkan, dan insya Allah kita tafsirkan berdasarkan keterangan-keterangan yang sahih. Allahumma inni. Saya tidak minta Anda ikuti, saya mau terangkan. Baik ya, lihat kalimatnya. Allahumma inni, ya Allah, sungguh aku, kan? Sekarang perhatikan, saya berikan garis bawah ya. Pertama, bila Anda menemukan kalimat dimulai dengan kata Allahumma yang artinya ya Allah, lihat fokus. Maka kalimat ini tidak disebutkan dalam bahasa Arab kecuali menunjuk pada makna ketawadhuan, kerendahan hati, menunjukkan bahwa kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam bahasa Arab, kalimat permohonan itu atau ungkapan itu ada dua. Ada yang standar ya Allah, ya Allah. Orang Arab biasa mengucapkan itu. Cuma kalimat ya Allah ini itu maknanya masih umum. Bisa diungkapkan dalam bentuk doa, bisa melihat sesuatu misalnya baik yang mengagumkan ataupun mengagetkan, atau bahkan sesuatu yang bikin kita penasaran misalnya, atau bikin kita tercengang. Ya, misal antum keluar dari sini, tiba-tiba hujan turun deras banget. Apa yang Anda ucapkan? Ya Allah. Jalan lagi macet misalnya, apa yang Anda ucapkan? Ya Allah, Masya Allah. Lagi seperti ini anak-anak lari, apa yang Anda ucapkan? Ya Allah, gitu kan? Baik, jadi kalimat ya Allah itu masih umum. Bisa dalam bentuk doa, bermohon, bisa melihat satu keadaan, bisa lihat satu fenomena dan sebagainya. Jarang ada orang misalnya begitu kelihat ya, macet dia ucapkan Allahumma, jarang. Lihat hujan deras dia ucapkan Allahumma, jarang. Yang diucapkan kemungkinan besar kalimat ini. Tapi dalam doa, adabnya Anda diminta sedapat mungkin ucapan dengan kalimat ini, Allahumma. Jadi kalau Anda mengucapkan misal kalimat Allahumma, itu tandanya Anda sampaikan dengan penuh ketawadhuan, penuh harap. Ya, jangan menjadi orang hebat, seakan-akan Anda memahami semuanya dan Anda tidak butuh dengan Allah. Ya, misal Anda katakan Allahumma arzuqni. Allahumma arzuqni. Ya Allah berikan saya rezeki. Tapi sikap Anda tidak menunjukkan ketawadhuan dan kebutuhan itu. Itu bukan Allahumma namanya. Maka tundukkan diri Anda, mohon dengan khusyuk dan mintakan pengabulan kepada Allah. Inni menunjukkan kesungguhan. Kesungguhan. Jadi bukan cuma tawadhu, tapi Anda sungguh-sungguh dalam bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mohon maaf, di antara bentuk kesungguhannya, tolong garis bawah ini ya, ini beberapa rahasia ketika Anda ingin memohon kepada Allah. Kalau ingin cepat dikabulkan, maka petunjuk dari Quran, satu, cari kalimat-kalimat yang menyentuh sifatnya. Bukan kalimat biasa. Misal, saya beri contoh kalimat Nabi Zakaria misalnya. Saya ambil contoh satu saja ya. Beliau ketika bermohon kepada Allah bukan menggunakan kalimat biasa. Quran surah ke-19 ayat kedua sampai ayat ke-11. Posisi paling kanan dari atas sampai dengan ke bawah. Dzikru rahmati rabbi abdahu Zakaria. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Lihat, kami akan kisahkan berikut ini tentang seorang hamba Rabbmu namanya Zakaria. Bagaimana ketika beliau berdoa? Lihat kalimatnya. Idznada rabbahu nidaan khafiyya. Beliau bermohon kepada Allah dengan panggilan permohonan yang sangat lembut, tawadhu. Apa kalimatnya? Masya Allah. Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ra'su syaiba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Masya Allah. Ya Allah, sampai dengan saat ini kondisi fisik hamba sudah lemah, rambut sudah memutih, bahkan istri hamba divonis menopause oleh medis. Dari sejak awal berumah tangga sampai sekarang tidak pernah hamba putus berdoa kepadamu ya Allah. Hamba nggak pernah putus harapan. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Apalagi ditambah kalimat di Quran surah ketiga ayat 38, posisi paling kanan sebelah atas, masih doa Nabi Zakaria. Ya Allah, orang-orang sudah mengatakan bahwa hamba tidak mungkin punya keturunan. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Maka mohon ya Allah, hanya hamba mohon kepadamu saja yang tidak punya batas. Innaka sami'ud du'a. Hamba yakin kau pasti mendengar doa hamba. Kalau pada yang maha mendengar saja tidak dikabulkan, lantas kepada siapa lagi hamba mesti memohon ya Allah. Ya Anda kalimat-kalimat yang memikat. Cari kata yang menyentuh dia. Ini bukan kalimat biasa. Ya Allah mohon kabulkan.
Ya Allah mohon berikan rezeki. Kalau cuma kalimat seperti itu, jangankan Anda, yang lain pun bacakan yang sama. Cari yang menarik dia. Saya mohon maaf gini, mohon maaf. Ada seseorang minta depan rumah Anda, Pak, kasih Pak, tapi cuma 5 detik. Anda kasih tidak? Belum tentu. Ada orang minta depan rumah Anda dari subuh ke subuh lagi. Pak, mohon Pak, mohon Pak. Anda kasih tidak? Anda pasti berikan, walaupun minimal untuk supaya dia pergi, gitu kan? Baik. Maka bagaimana dengan seorang yang berdoa tanpa putus asa dari mulai rambutnya hitam sampai rambutnya putih? Dari muda sampai dengan sepuh. Masya Allah, mustahil. Sedangkan Allah maha lembut, maha perasa, mustahil. Allah kemudian mengabaikan doa hambanya yang tidak putus asa. Mustahil. Maka dari itu ketika Anda bermohon, menggunakan kata ini isyarat. Kalau minta kepada Allah, cari kalimat-kalimat yang indah. Ya Allah, hamba sudah berusaha mendekat kepadamu dalam kebaikan. Ya Allah, hamba sudah berusaha menunaikan sholat, ya Allah, sedapat yang mungkin hamba lakukan, sesuai dengan perintahmu, sesuai tuntunan Rasulmu, ya Allah. Hamba juga sudah menunaikan puasa seperti ketentuan Rasulmu, sudah berusaha bangkit tahajud seperti ketentuanmu, ya Allah. Hamba tidak meminta banyak sampai dengan hari ini, hanya mohon, ya Allah. Hamba belum merasakan nikmatnya mendapatkan keturunan seperti teman hamba yang lain, seperti kerabat hamba yang lain. Mohon ya Allah, mohon ya Allah, anugerahkan sebelum hamba Engkau panggil dalam kebaikan ya Rabbal Alamin. Anugerahkan satu keturunan yang bisa meneruskan kebaikan yang telah hamba rencanakan. Minta, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kalau dengan semua amalan ini belum juga bisa mengabulkan doa hamba, tunjukkan kepada hamba ya Allah. Dengan cara apa lagi hamba mesti bermohon kepadamu? Tunjukkan amalannya ya Allah. Tunjukkan kepada hamba, minta. Masya Allah, sampai Anda ngantuk, sampai Anda tertidur, demi Allah akan ada anugerah terindah itu yang Allah berikan kepada kita. Ya, kalau bukan lewat kita, mungkin lewat yang lainnya. Ya, dalam kebaikan-kebaikan insya Allah. Jadi ini kalimatnya. Allahumma inni as'aluka satu. Ada 3 permintaan ya. Satu, ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Kalau Anda belum tahu bahasa Arabnya, boleh pakai bahasa Indonesia. Tapi lebih afdal menggunakan bahasa nabinya. Ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Awas, hati-hati. Ada ilmu saja, ada ilmu yang bermanfaat, itu beda. Hati-hati. Di antara ciri ilmu bermanfaat, di antaranya cirinya ada 2. Ada 2 cirinya. Quran surah 58 ayat 11. Posisi paling kanan sebelah bawah. 1, bisa mengangkat kualitas iman kita, mendekatkan kita dengan Allah. Ini, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Jadi kalau Anda belajar taklim yang baik, pengajian yang baik, pengajaran agama yang baik, adalah taklim yang memberikan Anda pengetahuan untuk mendekatkan diri Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda ikut taklim, iman Anda meningkat, itu yang terbaik. Itu yang bermanfaat. Dimohon maaf ya, saya pun ingatkan, kalau antum belajar dengan saya, dimanapun sesinya, tapi pelajaran yang saya berikan tidak membuat Anda dekat dengan Allah, tinggalkan saya. Ambil ustadz lain. Karena tidak ada faidahnya Anda belajar dengan saya kalau Anda tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti ilmu yang dititipkan kepada saya belum bisa saya sampaikan dengan baik. Paham sampai sini? Termasuk dari sisi manapun, Anda belajar dari ustadz manapun, kalau pelajarannya tidak menambah iman Anda, berarti ada sesuatu yang kurang sempurna di situ. Tapi kalau Anda mendapatkan pelajaran-pelajaran, pengetahuan-pengetahuan yang bukan hanya, bukan hanya menurunkan iman Anda, tapi menjauhkan diri Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Jauhi, tinggalkan, itu ada bencana di situ. Hati-hati, karena Nabi sudah mengingatkan akan muncul di akhir-akhir masa orang-orang pintar yang berbicara masalah agama tapi akan menyesatkan Anda. Itu ada di hadis riwayat Muslim di jilid yang pertama, halaman 111. Bab yang keempat, hadis nomor ke-6, posisi paling kiri sebelah atas. Riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sayakunu fi akhir zaman, sayakunu fi akhir ummati, akan nampak di akhir-akhir umatku nanti, di akhir-akhir zaman nanti, dajjaluna kadzdzabun, orang-orang pintar yang pandai berdusta. Yuhadditsunakum bima lam tasma'uhu, mereka akan bicara mengajarkan pada Anda hal agama, bukan dusta masalah dunia. Jadi bukan dusta dalam masalah dagang. Kalau cuma dusta masalah bisnis, zaman Nabi sudah ada. Zaman jahiliyah banyak, tapi ini dusta dalam masalah agama. Ya, akan bicara pada Anda tentang masalah agama yang bisa membuat kita kaget karena tidak pernah disampaikan sebelumnya. Ya, hati-hati. Apa yang mereka bicarakan? Bima lam tasma'uhu wa la yasma'unahu aba'uhum. Kata Nabi, iyyakum wa iyyahum. Waspada dengan mereka, jangan sampai menyesatkan kita. Hati-hati ya. Pernah dengar kalimat ini? Semua agama itu sama, menuju pada Tuhan yang sama. Masya Allah. Cuma caranya beda-beda. Pernah dengar kalimat ini? Masya Allah. Jangankan kita, orang dulu pun kalau dengar itu bisa kaget.
Bisa kaget. Tolong garis bawahi kalimat ini ya. Sebodoh-bodohnya orang jahiliyah tidak pernah mengucapkan kalimat itu. Tadi Ustadz kita membacakan Quran surah ke-17 ayat dari ayat ke-76 ya sampai dengan 86, posisi paling kiri dari atas sampai bawah. Kalau Anda baca 73-nya sampai 75, posisi paling kanan sebelah bawah, ditambah Al-Kafirun, Masya Allah, Anda akan temukan kisah dulu orang jahiliyah mengutus perwakilan datang kepada Nabi membawa proposal. Lihat kalimatnya malam hari seperti ini, ya Muhammad SAW, kita memang beda, laqad ikhtalafna, kita memang beda. Tapi jangan sampai perbedaan ini membuat kita saling bermusuhan. Cukup, kita malam ini akan nyembah Tuhan kamu, besok kamu nyembah Tuhan kita, gantian aja katanya. Lihat kalimatnya sampai turun Quran surah Al-Kafirun itu, qul ya ayyuhal la a'budu ma, ujung ayatnya lakum dinukum. Masya Allah, untuk kalian kepercayaan yang kalian anggap sebagai agama dan untukku agamaku. Kenapa ada kalimat lakum dinukum kaliyadin waliyadin? Karena mereka juga sedang mengatakan kita beda, nggak sama. Sebodoh-bodohnya orang jahiliyah, mereka masih paham agama mereka beda ya dengan agama kita. Kepercayaan mereka lain dengan keyakinan kita. Sepintar-pintar orang sekarang bisa mengatakan semua agama sama, yang tidak pernah disebutkan oleh orang paling bodoh di masa jahiliyah. Dan bisa bayangkan kan? Masya Allah. Ada yang sudah S1, S2, S3, S-nya banyak sampai dingin gitu kan. Tiba-tiba mengucapkan kalimat yang tidak pernah diucapkan oleh orang paling bodoh di masa jahiliyah. Jadi kalau menemukan orang seperti itu hati-hati. Dan biasanya bicaranya pintar. Kalimatnya menarik, rekoritanya cantik. Yang kalau Anda dengar seakan-akan benar kalimatnya. Padahal itu sangat menyesatkan. Ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 204 sampai 207. Posisi paling kiri sebelah atas sampai agak sedikit ke bawah. Baik, hati-hati ya teman-teman sekalian bila menemukan kalimat-kalimat yang seperti demikian. Nah, jadi ini poinnya. Ilman nafi'. Ya. Jadi kalau ada orang gelarnya apapun, mau gelarnya tinggi-tinggi sampai menggunakan gelar-gelar keagamaan misalnya, hati-hati. Kalau dia meruntuhkan iman Anda jauh dari ketentuan Al-Quran, jauh dari petunjuk Nabi, tinggalkan orang seperti ini. Bahkan tegas, ini Allah sendiri yang mengeluarkan. Ya, saya tegas sampaikan karena ini sangat berbahaya. Kalau yang berbahaya saya tegas. Zero tolerance, tidak ada toleransi di sini. Di Quran surah keempat ayat 140, posisi paling kiri sebelah bawah. Telah saya terangkan ini berulang-ulang. Waqad nazzala 'alaikum fil kitab. Telah tetap ketentuan dalam Al-Qur'an, tidak bisa berubah. An idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu mahum. Kalau Anda pernah dengar seseorang mengingkari ayat Al-Qur'an, mengolok-olok, melecehkan, menyatakan pernyataan yang tidak sesuai dengan isinya, fala taqudu mahum. Jangan sertai mereka. Jangan baca bukunya, jangan dengar ceramahnya, tinggalkan segala yang terkait dengan dia. Masya Allah, ini indah. Ini bentuk kasih sayang Allah pada orang ini supaya dia sadar bahwa dia salah. Hatta yakhudhu fi haditsin ghairi, bukan karena benci pada orang ini, tapi supaya sadar dan kembali pada ajaran-ajaran yang benar. Paham sampai sini? Diisolasi orang ini supaya sadar dan doakan oleh kita supaya dia mau kembali. Ya. Saya yang paling bingung sampai ada orang, mohon maaf saya pernah lihat videonya, disampaikan pada kami tayangannya. Ada seseorang melekat padanya gelar keagamaan, datang ke tempat ibadah orang lain, kemudian mencela saudaranya. Sampai mengatakan Allah bisa dipanggil dengan apa saja. Dipanggil dengan ini, dipanggil dengan itu, mustahil. Orang jahiliyah saja sampai bertanya pada Nabi Muhammad, Tuhan kami Lata, Tuhan kami Uzza, nama Tuhan kamu apa? Apa nama Tuhan kamu? Ketika mereka mengatakan Tuhan kami ada Lata, ada Manat, ada Uzza, ya, Masya Allah. Apa nama Tuhan kamu Muhammad? Maka turunlah Quran surah ke-113 itu. Maaf, surah ke-112. Kul, katakan Muhammad, huwa, dia itu Tuhan kamu, Allah, namanya Allah. Kul huwallah, sifatnya ahad. Kenapa disebutkan Allah? Karena mereka bertanya, nama Tuhan kamu apa? Kenapa disebutkan ahad? Karena sifatnya beda dengan Tuhan mereka yang banyak. Paham sampai sini? Maka ketika Allah katakan Tuhan kamu Allah, untuk menegaskan beda namanya dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Tiba-tiba Anda datang mengatakan semua nama Allah itu bisa disebut dengan nama apapun. La haula wala quwwata illa billah, musibah di sini. Dia barangkali agak letih gitu, butuh istirahat. Jadi ini poinnya iman. Tapi juga jangan dicela ya, kita doakan. Mungkin dengan doa kita yang kita doakan setiap keheningan malam bisa menyentuh yang bersangkutan supaya kembali kepada tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat itu diantaranya meningkatkan pemahaman kita tentang ibadah. Sehingga mudah untuk mengamalkannya. Paham? Paham? Untuk sholat berapa waktu dalam sehari yang wajib? 5 waktu, Masya Allah.
Coba sekarang bandingkan ya, masing-masing, gak usah tunjuk orang lain. Antum usia sudah berapa tahun sampai malam ini? Cek. Sudah berapa kali sholat? Dari sekian sholat yang pernah ditunaikan, berapa persen bacaan sholat bisa dipahami? Jangan-jangan selama ini antum cuma takbir sampai dengan salam, tapi nggak ngerti yang dibacakan dalam sholat, nggak ngerti yang dilakukan dalam sholat. Sementara antum ikut taklim tinggi-tinggi belajarnya, yang sholat aja nggak pernah dipelajari, nggak ngerti apa yang dibacakan. Maka coba cek, ilmu yang baik itu menjadikan kita paham tentang agama, lalu kita bisa ikuti dalam kebaikan. Itu ada di Quran surah ke-9 ayat 122, posisi paling kiri sebelah bawah. Maka ketika Anda bermohon kepada Allah selepas sholat, mintakan ini, ilman nafi'an, bahwa segala hal yang kita kerjakan ada dasar ilmunya, plus bermanfaat bagi kehidupan kita. 2, warizqan thayyibah, ini. Dan rizki yang baik. Rizki yang baik. Halal. Saya agak sedikit pelan, sabar ya. Teman-teman, tolong ingat pesan ini ya. Ini pesan Al-Quran. Quran surah ke-17 Al-Isra ayat 70, posisi paling kanan di pertengahan. Walaqad karramna bani Adam. Dan sungguh kami telah muliakan semua anak keturunan Adam. Semua keturunan Adam. Masya Allah. Antum keturunan Adam bukan? Baik, karena itu antum disebut dengan Bani Adam. Disebutkan 7 kali dalam Al-Quran, di 7 ayat berbeda. Hei, seluruh anak keturunan Adam. Ya Bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ya Bani Adam, la yaftinanakum syaitan. Di sini walaqad karramna Bani Adam. Lihat Allah sendiri yang menyampaikan, pencipta kita. Sungguh kami telah muliakan semua anak keturunan Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahri. Lalu kami berikan jalan untuk mencari kehidupan, baik di darat ataupun di lautan. Lihat yang paling indah. Karena manusia ini manusia mulia, diciptakan oleh zat yang sangat mulia, membawa kemuliaan dalam hidupnya, maka rizkinya pun diatur oleh Allah. Karena ini makhluk mulia, tidak boleh memakan, mendapatkan kecuali yang baik-baik saja. Wa razaqnahum minat thayyibat. Dan kami akan berikan rizki kepada makhluk mulia ini dari yang baik-baik saja. Lihat. Jadi kalau ada di antara kita kemudian mendapatkan rizki dengan cara yang tidak baik, berarti dia sedang merendahkan kemuliaan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah sediakan antum yang halal, antum ambil yang haram. Bukan cuma antum berdosa, tapi saat bersamaan antum sedang merendahkan martabat antum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat betul ini ya. Ingat, rizki itu tidak hanya materi. Ketenangan itu rizki, keturunan itu rizki. Anda diberikan keturunan itu rizki. Sifatnya apa? Mulia. Karena itu hidupi keturunan Anda dengan sifat yang mulia. Kalau cari sekolah yang mulia, yang mendekatkan diri dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah sudah muliakan anak Anda dalam keadaan mulia, Anda sekolahkan di tempat yang tidak mengenal Allah, di tempat yang menjauhkan dia dari Allah, sesungguhnya Anda sedang merendahkan martabat keturunan Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Anda diminta untuk mencari ilmu, itu kalimat ilmu disandingkan dengan takwa. Silakan kalau nggak percaya. Ya, bedanya orang Islam dengan non-Muslim, bedanya orang beriman dengan yang belum beriman. Orang beriman itu ketika akan menuntut ilmu pun tidak akan terlepas dengan kalimat takwa. Quran surah kedua ayat 282, posisi paling kiri sebelah bawah, di ujung ayatnya. Karena ayat ini paling panjang dari awal sampai akhir. Lihat kalimatnya. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwa Anda kepada Allah, Allah yang akan membimbing Anda mendapatkan pengetahuan. Jadi kalau Anda ingin dipercepat pengetahuannya, mudah paham, mudah mengerti, menjadikan Anda mudah mencerna persoalan, maka ciri pertama, bangun hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan takwa. Yang punya ilmu itu siapa? Allah. Kenapa Anda tidak dekati pemiliknya? Karena itu silahkan cek ya. Demi Allah saya katakan, semua ulama-ulama muslim dari sejak zaman Nabi, para sahabat, tabi'in, ulama saleh, salaf sampai dengan sekarang, mereka tidak pernah memulai belajar sebelum membangun hubungan baik dengan Allah. Dari sejak kecil mereka mulai menghafal Quran dulu. Mereka perbaiki sholatnya. Dari kecil itu yang diajarkan sholat. Silahkan cek di sekolah-sekolah Islam. Mulai ada sedikit pergeseran karena yang dikejar itu keramaian, bukan pemahaman. Silahkan cek, di zaman saya aja belum ditemukan ini. Zaman sekarang anak TK sudah belajar manasik. Salah sih enggak salah tidak, sah-sah saja. Cuman manhajnya terlalu berlebihan. Rukun yang kedua aja belum selesai, sholat sudah masuk pada rukun kelima. Silakan cek, gitu kan? Bangun hubungan baik dengan Allah, sholat dulu,
mulai menghafal Quran. Kalau dua ini sudah ada, maka akan dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala peningkatannya. Ya, itu di antara poinnya. Ya, silakan Anda cek. Wahyu pertama turun apa? Saya ulang, wahyu pertama turun apa? Tuh, sudah keliru. Bukan Iqra. Kalimat pertama yang diturunkan, wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW itu bukan Iqra. Tapi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bukan Iqra, tapi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lihat bedanya. Kalau cuma Iqra, begitu turun ayatnya Iqra, kata Nabi, ma ana biqari, saya enggak bisa baca. Kedua, Iqra, kata Nabi, ma ana biqari, saya enggak bisa baca. Ketiga, Iqra, baca, kata Nabi, ma ana biqari, saya memang enggak bisa baca. Masya Allah, dipeluk oleh malaikat Jibril. Pada pelukan yang ketiga, lihat kalimatnya kemudian diturunkan sempurna. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Muhammad, Iqra, baca berdasarkan atas ketentuan Rabbu. Baca karena Allah Subhanahu wa taala. Rabbikal ladzi khalaq, yang telah begitu mudah menciptakanmu. Kalau menciptakan kamu saja begitu mudah, apalagi cuma menanamkan pengetahuan dalam dirimu. Masya Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jangan baca karena kamu ngejar sesuatu. Jangan baca karena tidak ada guru yang pernah mengajarkanmu. Lakukan karena Allah. Kalau segala dilakukan karena Allah, maka Allah akan permudah segala hal yang kita inginkan. Makanya ketika Nabi mendapatkan wahyu, ingin cepat menangkapnya dengan kekuatan ingatannya. Begitu turun ayat, cepat ditangkap, dibacakan dengan cepat. Maka Masya Allah, turun Quran surah ke-75, ayat 16 sampai 18. Posisi paling kanan sebelah bawah. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Kamu enggak usah cepat-cepat menggerakkan lidahmu untuk cepat mendapatkan menghafal Quran itu. Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Biarkan kami yang menghimpun Quran dalam dirimu, kemudian kami bacakan. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Maka jika kami sudah bimbing bacaannya, kamu tinggal ikuti saja. Ini ada orang-orang yang capek menuntut ilmu dengan kehebatan pengetahuan dan ikhtiarnya. Ada orang yang mendekati Allah yang ketika dia belajar cukup 2 kalimat ikhtiar, maka dengan itu ilmu ditanamkan pada dirinya. Jelas di sini? Ini ya. Nah, di antaranya apa? Cari rezeki yang terbaik. Ya. Kemudian amalan mutaqabbala, dan mohon kepada Allah. Di sini saya akan jeda sebentar. Mohon maaf. Ini penting ya, saya mohonkan sebesar-besarnya setiap pasca sholat, kalimat ini minimal kita mohonkan kepada Allah. Wa amalan mutaqabbala, dan mohonlah kepada Allah supaya amal ibadah yang kita pernah kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab setiap amalan kita itu belum tentu diterima oleh Allah. Bahkan ada orang sholat bisa celaka. Orang sholat Pak bisa celaka, apalagi yang enggak sholat. Fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi belum tentu ada orang yang beramal soleh, menurut dia benar, menurut Allah belum tentu diterima. Belum tentu diterima. Quran surah ke-46 ayat ke-15, posisi paling kiri sebelah atas. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda. Kenapa ada kalimat tarda di ujungnya? Ya Allah, bimbing hamba untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridai. Taradahu. Kenapa ada kalimat taradahu di situ? Karena belum tentu yang kita kerjakan Allah ridha dengan amalan kita. Karena itu teruslah bermohon kepada Allah. Setiap mengerjakan amalan, minta kepada Allah supaya setidaknya amalan kita diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini? Satu kali Imam Al-Hasan Al-Basri pernah bermimpi. Dalam mimpinya ada suara begini manggil. Ya. Ada suara, ya ibad, ya abdi, hei hambaku. Dalam suaranya beliau pernah bermimpi menyampaikan, menurut kamu, amalan apa yang pernah aku terima? Maka dijawab oleh Imam Al-Hasan Al-Basri, ini mendengar suara saja gitu kan, dalam mimpinya. Beliau katakan, amalan begini, begini, begini. Beliau duga yang paling ikhlas yang pernah dikerjakan. Masya Allah. Apa gambaran suara itu? Itu tidak aku terima. Yang diterima adalah ketika engkau sedang menulis itu, kemudian hinggap lalat di atas penamu, engkau biarkan lalat itu mengambil rizki di penanya, engkau diamkan supaya dia mencukupkan diri untuk mendapatkan rizki yang ada di pena itu. Di pernah Imam Hasan Al-Basri menulis, tiba-tiba ada lalat hinggap di penanya. Beliau tahan penanya seperti ini, tidak digerakkan, supaya memberikan kesempatan pada lalat tadi untuk mengambil rizki yang ada di penanya itu. Masya Allah.
Ketika itu diberikan dan alatnya pergi, itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya belum tentu. Masya Allah. Maka di mana amalan kita yang mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sikapi dengan cara yang benar ya. Anda pulang ke rumah lagi makan, ada lalat di situ kan. Datang ke makanan Anda dibiarin begitu. Jangan ya, itu penyakit namanya. Penyakit. Paham sampai sini? Jadi ini doa yang sering dibaca oleh Nabi. Nah, saya berikan rahasia yang ingin saya janjikan. Sebelumnya perhatikan, doa ini yang dibaca pasca sholat, ini umumnya doa yang belum Anda bacakan saat sholat. Kalau sudah Anda bacakan dalam sholat, gak perlu diulang lagi. Ya, kecuali kalau Anda ingin menekankan doa itu, silahkan. Kalau Anda sudah bacakan, cukup bacakan yang lain yang belum dibacakan. Nah, sekarang saya ingin tunjukkan kepada Anda rumus langsung dari Nabi, pernah dipraktekkan oleh seorang sahabat, dan Nabi sampai mengatakan, tahu dari mana kamu doa itu? Tahukah engkau? Engkau baru saja berdoa kepada Allah dengan kalimat yang kalau dibacakan, idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajaba. Kalau dimohonkan dengan itu pasti akan dijawab, kalau meminta dengan itu pasti akan segera dikabulkan. Itu ada rahasianya, di antaranya di kitab Sayyid Sabiq Al-Aqaidah Al-Islamiyah di halaman ke-29, posisi paling kanan di pertengahan, di nomor hadis yang keempat. Baik. Adalah seorang sahabat setelah selesai menunaikan salat, dia mengucapkan kalimat berikut. Lihat kalimatnya. Allahumma yal ahad. Saya ulang ya. Allahumma yal ahad. Dalam riwayat lain, dia menggunakan kalimat yang sama tapi menggunakan kata inna. Allahumma innaka antal ahad. Ya Allah, hanya engkaulah yang punya sifat ahad. Satu-satunya Tuhan yang tidak ada dua dan seterusnya. As-Samad. As-Samad yang menjadi pusat permohonan. Alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak pernah beranak dan tidak akan pernah diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak pernah akan ada serikat, sekutu atau partner yang melengkapi. Lihat. Allahumma inni as'aluka an taghfira li. Ya Allah, hamba mohon kepadamu agar engkau mengampuni dosa-dosa hamba. Fokus. Saya turunkan, saya bagi dua ya. Allahumma innaka anta, saya kasih begini titik dua, al-ahad. Kalimat selanjutnya seperti tertuang di surah Al-Ikhlas sampai ke ujungnya. Allahumma innaka antal ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hafal insyaallah surah Al-Ikhlas? Hafal ya? Baik. Fokus. Setelah ini baru sampaikan permohonannya. Misal, yang tadi ingin minta diampuni dosanya. Allahumma inni as'aluka an taghfira li. An taghfira li. Ini. Anda boleh ungkapkan, kalau setelah mengungkapkan kalimat ini, yang pertama, Anda boleh ungkapkan dengan bahasa Indonesia. Kalau belum paham maksudnya dalam bahasa Arab, boleh. Karena ini orang Arab, bukan orang Indonesia, hidup di zaman Nabi, dia belum pernah ke Indonesia dan belum ada Indonesia, maka dia ungkapkan dengan bahasa Arab. Lihat kalimatnya. Allahumma ya Allah, inni sungguh saya as'aluka bermohon kepadamu dengan sangat an taghfirli, agar engkau mengampuni dosa-dosa saya. Lihat rahasianya. Permohonan ini dibuka oleh sahabat tadi dengan mengumpulkan seluruh sifat-sifat Allah yang mulia di Al-Asmaul Husna. Quran surah ke-17 ayat 110 sampai 111, posisi paling kanan sebelah atas, agak sedikit ke tengah. Perhatikan teman-teman, ini rumus ya, fokus. Jika Anda ingin memulai doa kapanpun, terlebih pasca salat, maka ada isyarat di Quran. Coba mulai dulu dengan kalimat Al-Asmaul Husna. Qulid'ullaha, sebut nama Allah. Awid Ar-Rahman atau Ar-Rahman. Ayyamma tad'u, tapi kalau Anda ingin bermohon kapanpun dan tahu ya nama-nama Allah sesuai dengan kebutuhan kita, falahul asmaul husna, maka Allah memiliki nama-nama terbaik sesuai dengan kebutuhan kita. Di setiap masalah yang kita hadapi dalam hidup, Allah sudah punya nama sesuai dengan kebutuhan kita. Misal, kita punya kesulitan nih.
belum terlepas dari kesulitan itu dalam hidup kita. Maka sebut namanya Yal Fattah. Yal Fattah, sifat Allah yang membuka segala kesulitan. Anda punya kesulitan di rizki misalnya, sebut namanya Ya Razzaq. Ya Allah Ya Razzaq, gitu kan? Anda ingin minta diampuni, Ya Allah Ya Rahim, Ya Allah Ya Rahman, Ya Allah Ya Ghafur. Ada yang menjaili Anda di pekerjaan dan sebagainya, sebut Ya Allah Ya Malik, Ya Allah Ya Jabbar, misal. Sebut itu. Ya. Dan orang ini menyebut sifat tauhid Allah. Begitu bermohon dengan sifat ini, maka Masya Allah, turun langsung perkataan dari Nabi. Dari mana tahu engkau doa ini? Atadri, tahukah engkau? Hadhihi kalimatun bima makna. Inilah kalimat-kalimat idza du'iya biha, kalau Anda berdoa dengan kalimat ini, Masya Allah, ajaba, akan langsung dikabulkan. Wa idza su'ila bihi a'ta, wa idza su'ila biha a'ta. Dan kalau memohon dengan kalimat ini, akan langsung dikabulkan doanya dan diberikan permintaannya. Ini poinnya. Tapi mohon maaf, syaratnya Anda tidak menggunakan yang haram dalam hidup. Jauhi yang haram. Baik itu pakaian, jangan sampai berdoa pakaiannya haram. Makanan, minuman, termasuk perangkat kehidupan. Jika Anda lakukan itu, mohon maaf, Allah nggak akan pernah mengabulkan. Sampai Anda berlepas dari yang haram itu. Itu ada di hadis Muslim, nomor hadis 1056, di Al-Arba'in, nomor hadis yang ke-10, posisi paling kanan sebelah atas. Maka dengan demikian, saya selesaikan bahasan dari zikir sampai dengan ke bab doa kepada Allah Subhanahu wa taala pasca salat. Jelas di sini? Baik, alhamdulillah. Kalau sudah jelas, saya ulangi lagi, paham sampai sini? Teman-teman sekalian, sesuatu yang sudah dipahami dan jelas diuraikan, maka hukum hisabnya akan berbeda bagi orang yang belum memahami dan belum mempelajarinya. Maka mulai hari ini, mulai malam ini, antum akan dihisab lebih daripada orang yang belum pernah mempelajarinya. Karena orang yang belajar itu mutlak dia punya tuntutan untuk mengamalkan apa yang telah dipelajarinya. Hati-hati, karena itulah kemudian, mohon maaf, mulai malam ini, amalkan apa yang pernah kita pelajari, sekuat semampu kita, mulai pelan-pelan sesuai dengan kemampuan yang bisa kita lakukan. Jelas? Baik, kita ambil jeda sejenak, ya, 1 sampai dengan 2 menit. Lalu saya berikan pengantar pada bagian terakhir dan kita bisa berakhir dalam kajian akhir dari bahasan kita di malam ini insyaallah. Untuk pertanyaan-pertanyaan, kalau memungkinkan saya mohon bisa antum kumpulkan. Nanti silahkan dititipkan di panitia. Besok nanti di Al-Manar saya akan jawab pertanyaan antum khusus untuk diskusi itu saja. Ya, dan saya berikan keluangannya insyaallah. Baik. Boleh berikan waktu 1-2 menit untuk menghapus dulu? Baik. Antum mau menghapus lagi atau saya? Alhamdulillah. Baik. Baik, sambil berjalan ini insyaallah seperti tadi saya sampaikan, sepulang dari Lampung saya akan siapkan buku yang nanti dikirimkan ke sini, kurang lebih 500 sampai 700 eksemplar untuk sementara ya. Untuk sementara dikirimkan dulu. Itu nanti buku catatan terbaru, di dalamnya ada jadwal ta'lim ya sampai ke akhir Ramadan, dan nanti insyaallah dilengkapi silabus tentang fikih salat kita. Hanya mungkin teknisnya tidak akan dibagikan perorangan, tapi akan dibagikan mungkin perwakilan-perwakilan dari tempat-tempat ta'lim antum insyaallah supaya memudahkan. Ya. Cukup, Mas. Baik, bagian terakhir ya. Bagian terakhir. Amalan terakhir, dan ini nggak akan selesai. Ini baru selesai akhir tahun nanti di amalan terakhir ini. Kita sekarang ambil muqaddimah singkatnya saja. Kita sudah bahas zikir, sudah bahas doa, sudah bahas istighfar, tersisa tinggal pembahasan salat. Ya, salat selain salat fardu. Kalau salat selain salat fardu namanya salat apa? Baik, ingat ya, ingat perjanjian kita. Kalau belum tahu cukup katakan wallahu a'lam. Ingat itu ya. Baik, selain salat fardu ada salat apa? Enggak ada salat wallahu a'lam. Baik, lihat sini. Supaya tidak kita keliru, saya ulang, supaya kita tidak keliru, saya berikan dulu pengetahuan singkatnya sebagai muqaddimah di malam ini. Perhatikan. Ingat kalimat ini, tidak ada yang namanya salat sunnah. Baik, tidak ada yang namanya salat sunnah. Selain salat fardu itu, selain salat fardu yang berhukum wajib, yang 5 waktu itu namanya disebut dengan nafilah. Jadi ada salat fardu. Ini ada 5 waktu
17 rakaat. Dalilnya Quran surah ke-17 ayat 78, ditafsir di Quran surah ke-11 ayat 114. Dua-duanya posisi paling kiri sebelah atas. Fokus. Waktu salatnya masih dijaga, jangan sampai ketinggalan. Quran surah kedua ayat 238. Ini yang 5 waktu. Selain yang ini, maka perhatikan namanya disebut dengan nafilah. Bukan salat sunnah namanya, nafilah. Jamaknya disebut dengan nawafil. Nawafil. Nama salatnya. Silakan antum cek buku-buku fikih. Dari yang paling klasik sampai yang paling kontemporer. Antum gak akan pernah temukan babu sholatus sunnat, misalnya gak ada. Yang ada babun nawafil. Karena kalimat sholat, selain sholat fardu, disebutkan oleh Al-Quran dengan kalimat ini. Quran surah ke-17 ayat 79, posisi paling kiri sebelah atas. Ketika Allah menyebutkan sholat tahajud, sholat fardu bukan? Bukan bagian dari yang 5 tadi. Baik, lihat yang 5 waktu itu apa saja sholatnya? Satu apa? Subuh, kedua zuhur, ketiga, keempat, kelima. Tahu dari mana? Ada di At-Tirmidzi nomor hadis 414 dari Ummu Habibah. Man shalla 12 raka'atan fi yaumin wa lailatin. Kan arba'an qabla adh-dhuhri, zuhur disebut. Raka'ataini ba'daha. Raka'ataini ba'da al-maghrib, maghrib disebut. Raka'ataini ba'da al-isya, isya disebut. Wa raka'ataini qabla al-fajr, subuh disebut. Adapun asarnya ada di Abu Daud nomor hadis 1271. Rahimallahu imra'an shalla qabla al-asri arba'an. Qabla al-asri, asarnya disebutkan. Jadi di sini ada dari mulai zuhur sampai dengan subuh, dari subuh sampai dengan isya, 5 waktu. Selain ini namanya nafilah. Makanya salat tahajud oleh Allah disebut dengan nafilah. Lihat kalimatnya, wa minal laili fatahajjad bihi. Di antara sementara malam, silahkan bangun tunaikan tahajud nafilah. Baik. Namanya nafilah, tambahan dari yang pokok. Pelengkap dari yang pokok, pelengkap. Tambahan. Fokus. Apakah salat-salat selain yang fardu ini hanya salat tahajud saja? Tidak. Ada salat duha misalnya, Masya Allah. Hadis Muslim dari nomor hadis 724 sampai dengan nomor hadis 729. Ya, Masya Allah. Ada salat duha. Ada 2 rakaat sebelum subuh. Ada salat rawatib. Ya, ada salat misalnya qiyamul lail. Ya, ada salat lagi misalnya salat sunnah wudu dan sebagainya. Maka tidak hanya satu salat. Karena itu bentuknya jamak, nafilah, jamaknya nawafil. Hukum salat ini, lihat hukumnya disebut dengan sunnah. Sunnah. Jadi sunnah itu asalnya bukan nama salatnya. Sunnah itu nama bagi hukum salatnya. Paham? Baik. Asalnya bukan nama salat, asalnya hukumnya. Yang bila dikerjakan Anda mendapatkan bagian pahalanya. Tapi kalau Anda tidak mampu mengerjakannya, maka tidak berkonsekuensi dosa, nggak apa-apa. Cuman kalau Anda bisa Anda tinggalkan, Anda rugi. Karena kehilangan pahala dan kemuliaannya. Jelas sampai sini? Baik. Sekarang perhatikan, pelan-pelan, fokus. Lalu kenapa sholatnya lantas dinamakan dengan nama hukum? Bukan dengan nama asal, nama sifat sholatnya. Kenapa nggak dipopulerkan dengan kalimat misalnya sholat nafilah saja, tapi diistilahkan kemudian khususnya di kita dengan nama sholat sunnah. Nah ini dalam ilmu balaghah ada muatan tasji' namanya di sini. Tasji'. Tasji'. Fokus. Apa itu tasji'? Tasji' itu kalau bahasa singkatnya adalah motivasi kuat untuk mendapatkan sesuatu. Motivasi kuat untuk mendapatkan sesuatu dan takut kehilangannya. Baik, kenapa para ulama umumnya mempopulerkan nama nafilah ini dengan sholat sunnah? Untuk menyampaikan pesan bahwa di balik sholat ini jangan disepelekan. Karena ada pahala-pahala besar yang kalau Anda nggak dapatkan, rugi Anda. Karena itu diberikan motivasi, tasji', ayo dapatkan, ayo kerjakan.
maka disebut sholat sunnah. Hei, sholat yang memang cuma pelengkap tapi pahalanya banyak, belum tentu Anda dapatkan saat sholat fardu. Misal, tahajud, sholatnya nafilah, hukumnya sunnah. Tapi dalam tahajud, Masya Allah, ada 4 kemuliaan yang tidak akan ditemukan di sholat lain. Bahkan Anda nggak akan dapatkan kalau Anda khusyuk menunaikan sholat fardu tapi nggak mengerjakan sholat tahajud ini. Di sekhusyuk-khusyuknya Anda sholat fardu, tidak mengerjakan tahajud, Anda nggak akan dapat 4 kemuliaan ini. Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81. Posisi paling kiri dari atas sampai pertengahan. Lihat, wa minal laili fatahajjad bi nafilah. Di antara sementara malam bangun tunaikan tahajud. Memang itu cuma nafilah, bukan fardu. Tapi Masya Allah, 1, asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang rajin tahajud, maka Allah akan mengangkat karir setiap pekerjaannya, apapun profesi dia, di karir terbaik menurut kepentingannya. Allah akan angkat karirnya di tempat terbaik. Ingat, tempat terbaik menurut Allah beda dengan kita ya. Kalau Anda kerja di perusahaan, menurut Anda tempat terbaik posisi direktur. Menurut Allah jangan, kamu manajer aja. Sebab kalau Anda diangkat jadi direktur, pergaulannya nanti menjadi semakin lebih bebas. Masya Allah, dari olahraga yang tadinya cuma bulu tangkis, sekarang sudah tepok bola, ya Masya Allah, mulai jadi golf, ya, nggak pernah lihat candy, sekarang lihat candynya, Masya Allah, aurat mulai terbuka, janjian mulai aneh-aneh, uang mulai keluar banyak, hobi sudah berganti, gaya hidup sudah lain dan sebagainya. Aduh, kamu bisa meninggalkan ibadah. Sekarang jarang baca Al-Quran, Al-Quran dibaca, gitu kan? Quran jarang. Gaya hidup sudah beda, salat sunnah ditinggalkan, sibuk dengan yang lainnya. Sudah, kamu di sini saja karena level kamu untuk mencapai surga ada di sini. Misal, belum tentu yang baik menurut kita, baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang ada yang diberikan pada puncaknya. Ya bukan berarti harus sampai sini. Ada yang diberikan sampai mimpin negara, sampai jadi khalifah, ada Umar bin Abdul Aziz. Sebelumnya ada sahabat-sahabat yang lainnya, ada yang bakalnya kekayaan, gak ada masalah di sini. Jelas sampai sini? 1. 2. Wa qur rabbi adkhilni mudkhalas sidqin. Orang yang rajin tahajud akan dibimbing dia saat akan menunaikan aktivitasnya. Langsung Allah yang bimbing. Demi Allah saya katakan, orang yang dibimbing oleh Allah beda dengan orang yang belum mendapat bimbingan Allah. Anda keluar dari masjid ini nanti ya, Anda akan lihat dan tanyakan pada diri Anda, termasuk yang dibimbing oleh Allah atau belum. Itu semua ujung kepala sampai ujung kakinya itu tidak akan pernah bergerak kecuali sesuai dengan petunjuk Allah. Misal, ketika Anda akan keluar dari masjid ini, mustahil Anda keluar melangkahkan kaki kanan. Pasti kiri. Mustahil. Begitu Anda akan melangkahkan kanan, Anda akan tarik lagi. Anda akan majukan yang kiri. Ketika Anda berjalan keluar dari masjid, langkah Anda itu akan tawadhu. Mustahil Anda berjalan dengan keadaan yang tidak disukai oleh Allah. Quran surah ke-25 ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Allah itu kalau jalan-jalannya tawadhu, enggak akan sombong. Jadi kalau ada orang muslim punya kedudukan misalnya dengan hartanya, bahkan dengan ilmunya, jalan sombong dia, walaupun ilmunya banyak, gelarnya banyak, itu belum mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia melihat dengan pandangannya, mustahil bisa melihat maksiat. Begitu dia akan melihat, maka ayat Quran akan hadir dalam jiwanya. Jangan lihat yang ini enggak boleh. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Begitu dia keluar dari masjid, melihat aurat misalnya terbuka, gambar terlihat, dia akan palingkan. Ini enggak benar. Allah enggak ridha. Dan enggak akan ada jeda. Dia akan beristighfar, dia palingkan. Astagfirullah. Itu bukan, itu belum ya. Begitu Anda istighfar, Anda palingkan. Astagfirullah, ini enggak boleh. Ini lain ya. Jadi teman-teman, beda antara yang mendapat bimbingan Allah dengan yang bukan. Wa akhrijni mukhrajas sidqin. Dan begitu mendapatkan kesulitan, Allah yang membimbing dia untuk mengeluarkan dari kesulitannya. Tidak jarang para orang tua punya kesulitan menyekolahkan anaknya, lantas mengeluarkan sesuatu yang tidak Allah ridhai. Ada orang kesulitan mendapatkan pekerjaan, mengeluarkan sesuatu yang tidak Allah ridhai. Ahli tahajud gak akan begitu. Allah akan bimbing dia mendapatkan yang terbaik. Dan yang terakhir, maaf, waj'alni min ladunka sultanan nasira. Kadang-kadang hidup itu menghadirkan tantangan yang tidak mudah. Ada orang yang menyakiti Anda, menjahili Anda, menyingkirkan, menyungkurkan. Orang yang rajin tahajud akan ditolong oleh Allah langsung ketika ada orang yang ingin mencelakainya. Nah, ini nggak akan pernah didapatkan kalau Anda tidak pernah menunaikan tahajud. Sekhusyuk apapun sholat fardu Anda nggak akan dapatkan yang ini. Makanya kalimatnya disebutkan dengan nama sunnah untuk memotivasi kita. Ayo bangun tunaikan, ada pahala yang banyak di sini. Ya, yang belum tentu Anda dapatkan ketika Anda tidak mengerjakannya. Nah, karena itu mohon maaf, ketika disebutkan sholat sunnah, jangan cuma paham hukum, keluarkan keutamaan-keutamanya, tuliskan itu.
Jadi kalau Anda sedang malas atau sedang lupa, ketika melihat tulisan itu menjadi semangat lagi. Itu yang dimaksud dengan tasjih. Anda pulang sekarang, ketika Anda tidur, tuliskan di dinding samping kanan Anda. Fadilah sholat tahajud, tuliskan 1, 2, 3, 4. Sebelum Anda tidur, sampaikan, tulis di bawahnya, sudahkah kamu mendapatkan ini semua? Kalau belum, jangan tinggalkan tahajud. Ini sunnah. Jadi ketika disebutkan sunnah, bukan hanya ingin bicara hukum, tapi ada pahala yang banyak yang belum tentu Anda dapatkan. 2 rakaat sebelum fajar, apa hukumnya? Sunnah. Bukan fardu, sunnah. Tapi lihat, kenapa disebutkan sunnah? Karena ada pahala di situ yang belum tentu didapatkan pada sholat yang lainnya. Berapa pahalanya? Masya Allah. Jangan ngarang, kalau nggak tahu cukup katakan Allahu a'lam. Apa pahala 2 rakaat sebelum fajar? Masya Allah. Bukan dunia dan seisinya, nggak ada hadisnya. Jangankan di hadis sahih, di hadis palsu pun nggak ada. Dunia dan seisinya, nggak ada. Yang ada lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih. Hadis Muslim hadis 724. Bukan dunia dan seisinya, lebih daripada dunia dan seisinya. 500.000 dengan lebih dari 500.000, beda nggak? Beda. Lebih daripada dunia dan seisinya. Lebih, khairum minad dunya wa ma fiha. Rak'atul fajr khair minad dunya wa ma fiha. Lebih dari. Hadis Muslim nomor hadis 724. Jadi kalau Anda ketinggalan misalnya, ketinggalan 2 rakaat ini, maka Anda kehilangan pahala besar lebih daripada dunia dan seisinya. Termasuk Anda punya dunia dan seisinya, Anda orang kaya nih. Saking kayanya Anda punya senilai dunia dan seisinya. Tapi Anda meninggalkan 2 rakaat sebelum fajar, menurut Allah nggak ada apa-apanya. Nggak ada nilainya. Apalagi harta Anda yang nggak sebanyak dunia dan seisinya. Masya Allah, cuma 1 triliun, 2 triliun, 1000 triliun, belum senilai dunia, sudah meninggalkan 2 rakaat sebelum fajar. Anda nggak ada nilainya. Demi Allah nggak ada nilainya. Dan celakanya, yang ini dibawa sampai ke akhirat, yang 1000 triliun itu akan mengendap di dunia. Mengendap di dunia, bahkan nggak di alam kubur pun akan dibawa. Apa Anda kira mobil yang Anda kumpulkan, ada Ferrari, ada Lamborghini, yang ini Lamborghini, ini Lamborghini gitu kan, Masya Allah. Macam-macam lah, dikumpulkan banyak, alam kubur aja nggak akan dibawa. Apalagi sampai ke akhirat. Ini yang Anda bawa pulang. Jadi ketika Anda mau meninggalkan sholat ini, tuliskan. Hei, apa kamu merasa lebih kaya dunia dan seisinya? Apa sudah merasa hebat dalam pandangan Allah? Belum menunaikan sholat sunnah ini? Ketinggalan kamu. Kalau cuman kaya, Qarun lebih kaya daripada kamu. Kalau cuman hebat, Fir'aun lebih hebat dibandingkan kamu. Tapi yang disukai Allah dan Rasulnya 2 rakaat sebelum fajar. Tuliskan. Maka ini yang dimaksud dengan kalimat sunnah. Paham sampai sini? Namanya apa jadi? Nama sholatnya apa selain sholat fardu? Nafilah. Hukumnya apa? Sunnah. Jadi kalau ada orang menyebut sholat sunnah, benar tidak? Benar. Jangan ngarang gitu kan. Benar, dengan penamaan balaghah untuk memotivasi seseorang agar gemar menunaikan sholat itu dan meraih pahalanya. Dan kalau Anda dikatakan, ada sunnah nih 2 rakaat, bukan cuma Anda pahami sunnah, maksudnya ada pahala besar di 2 rakaat ini yang belum tentu Anda dapatkan. Nah sekarang, apa saja sih pahalanya? Dan apa saja di sini sholatnya? Anda harus ketahui itu. Kalau tidak tahu jenis sholatnya dan tidak tahu berapa pahalanya, bagaimana kita bisa semangat untuk menunaikannya? Nah sekarang persoalannya, apa saja jenis sholatnya, kemudian bagaimana pahalanya, kapan kita menunaikannya, itu adalah materi kita di pertemuan yang akan datang insya Allah. Baik ya? Dan nanti insya Allah kami akan berikan silabus supaya pembahasan itu terarah. Dan saya sudah bikinkan dalam bentuk soft copy. Nanti saya kopikan di koordinator untuk ta'lim ini. Antum yang pengen soft copy-nya silahkan copy. Saya nggak punya hak cipta di situ. Ya, termasuk pemirsa Akhir TV. Anda pun yang menginginkan, nanti insya Allah di staf kami akan mengupload di media Akhir TV. Silahkan Anda bisa mengambil dari situ. Untuk buku nanti silahkan didata berapa kira-kira teman-teman yang dibutuhkan dan berapa stok kami yang ada, gitu kan? Nanti kita bisa sesuaikan dengan buku-buku yang dimaksudkan. Insya Allah besok kami koordinasikan untuk dikirimkan. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik oleh teman-teman sekalian. Baik, saya kira ini yang bisa saya sampaikan dulu. Untuk sesi pertanyaan dan tanya jawab, tolong Anda kumpulkan saja. Nanti besok insya Allah di Masjid Al-Mannar, ya, ba'da subuh kami akan berikan waktu yang cukup luas untuk mendiskusikan itu, sekitar 1 sampai setengah jam. Kalau sekarang cuma 15 menit bisa kita tutup, gitu kan? Taib. Jelas pertanyaannya? Paham insya Allah? Taib.
Kami kira kita cukupkan dulu ya untuk pertemuan malam ini. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.